Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilman dengan NIM 11.124.130.409. Saya merupakan mahasiswa mata kuliah Hukum Pelayanan Publik kelas K. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya yang diampu oleh Bapak Dr. Kadek Cahya Susilo Wibawa, SH.MH. Presentasi saya hari ini akan menganalisis artikel jurnal yang berjudul Public Information Disclosure and Adaptive Governance, an Emerging Market Case, serta membedah keterkaitannya dengan konsep pelayanan publik di Indonesia. Lalu mengapa keterbukaan informasi publik itu penting? Jawabannya adalah hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia sekaligus ciri dari negara demokratis, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Berdasarkan artikel yang dianalisis, keterbukaan ini juga esensial, yakni untuk mendorong akuntabilitas penyelenggara negara, serta menjadi dasar terwujudnya kebijakan publik yang transparan dan adil. Kita bisa melihat implementasi nyatanya melalui studi kasus di Provinsi Sumatera Selatan. Artikel tersebut mengukur implementasi keterbukaan informasi melalui 5 indikator, mulai dari ketepatan waktu penyajian informasi, kelengkapan informasinya, keandalan dan akurasi data, hingga gaya komunikasi aparatur yang efektif. Ada poin yang sangat krusial juga, yaitu sejauh mana pemanfaatan kecanggihan teknologi informasi atau TIK dilakukan untuk menjangkau masyarakat secara luas. Meskipun demikian, terdapat berbagai hambatan dalam praktiknya. Pertama, dari sisi regulasi. Memang ada informasi yang sifatnya ketat dan dikecualikan karena dapat membahayakan negara sesuai pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kedua, dari sisi sistem. Manajemen informasi antar lembaga ternyata belum terintegrasi dengan baik. Ketiga, dari sisi birokrasi. Masih banyak resistensi atau penolakan internal dari pemerintah sendiri untuk membagikan datanya ke publik. Dan yang terakhir, dari sisi masyarakat. Terbatasnya aksesibilitas dan rendahnya literasi digital masih menjadi kendala utama masyarakat dalam partisipasi publik. Untuk membongkar hambatan-hambatan tadi, terdapat sebuah solusi, yaitu model tata kelola adaptif. Model ini berpijak pada 3 pilar utama. Pertama adalah kolaborasi, di mana harus ada sinergi setara antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kedua adalah fleksibilitas, yakni birokrasi harus cepat dan tanggap terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Ketiga adalah pembelajaran, yaitu pemerintah harus tahu dan mau belajar dari keberhasilan dan kegagalan kebijakan masa lalu untuk merancang masa depan yang lebih baik. Lalu inilah benang merahnya dengan hukum pelayanan publik. Keterbukaan informasi adalah syarat mutlak untuk mewujudkan pelayanan prima atau excellent service. Dengan informasi yang diumumkan secara berkala dan serta-merta, pemerintah dapat memenuhi dimensi kualitas layanan seperti reliability atau keandalan dan assurance atau jaminan kepastian hukum. Tanpa keterbukaan ini, pelayanan publik hanya akan berujung pada maladministrasi seperti pungutan liar dan ketidakpastian prosedur. Kita mengetahui bahwa transparansi adalah pondasi dari good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi berfungsi menghilangkan celah praktik KKN, sekaligus merombak budaya birokrasi yang tadinya bermental penguasa menjadi abdi yang bermental pelayan masyarakat. Lebih dari itu, transparansi akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik, karena warga memiliki akses informasi yang utuh terhadap rencana pemerintah. Pada akhirnya, seluruh hal tersebut akan bermuara pada pemulihan public trust atau kepercayaan masyarakat yang selama ini tergerus. Selanjutnya adalah strategi akselerasi dan integrasi. Pertama, dari sisi internal, diperlukan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara yang digerakkan oleh kepemimpinan transformasional, agar aparatur memiliki motivasi untuk melayani masyarakat setulus hati. Kedua, sisi teknologi. Pemerintah harus meningkatkan transformasi digital melalui e-government untuk menekan biaya dan waktu pelayanan. Contohnya inovasi SSW Alpha di Surabaya. Ketiga, secara kelembagaan. Untuk menghilangkan ego sektoral dinas, diperlukan pendekatan whole of government, seperti pembentukan mall pelayanan publik yang melayani masyarakat dalam satu atap. Dan yang keempat, seluruh upaya ini wajib dikawal oleh pengawasan ketat eksternal
yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Sebagai kesimpulan, penyelenggaraan pelayanan publik pada hakikatnya adalah ujung tombak keberhasilan suatu negara. Terwujudnya pelayanan prima menurut pergeseran paradigma birokrasi secara fundamental dari yang tadinya bermental penguasa menjadi pelayan masyarakat, sejati yang berlandaskan asas good governance. Hal tersebut tidak akan pernah terwujud tanpa adanya sinergi yang utuh antara kepatuhan mutlak terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, komitmen pemimpin yang transformasional, serta tata kelola pemerintahan yang adaptif dan terintegrasi di era digital ini. Jika pondasi transparansi dan adaptabilitas ini ditegakkan secara konsisten, maka penyakit maladministrasi dapat dieliminasi dan cita-cita tertinggi kita untuk memulihkan public trust atau kepercayaan masyarakat terhadap negara niscaya dapat diraih dengan gemilang. Izinkan saya menutup presentasi dengan sebuah quote dari Helen Keller. The world is moved not only by the powerful drive of heroes, but also by the collective sum of the small efforts of every honest worker. Yang artinya dunia tergerak tidak hanya oleh dorongan kuat dari para pahlawan, tapi juga oleh kumpulan dan dorongan kecil dari setiap pekerja yang jujur. Demikian analisis dan presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.